Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma, dosen di Universitas Muhammadiyah Palu, mengajar di Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, mengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah ini yakni mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam adalah salah satu rumpun mata kuliah wajib di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palu. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang bagaimana mengelola lembaga pendidikan Islam secara efektif, efisien, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Adapun capaian yang diharapkan dalam mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami teori, konsep, dan prinsip manajemen pendidikan Islam, khususnya dalam aktivitas pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu menumbuh kembangkan daya kritis, kreatif, apresiasi, dan kepekaan terhadap nilai-nilai pendidikan demi memantapkan kepribadian sebagai pendidik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai, mengimplementasikan teori, konsep, dan prinsip manajemen pendidikan Islam dalam pembelajaran guna mencapai pembelajaran secara efektif dan efisien. Adapun bahan kajian atau pokok bahasan mata kuliah ini, yang pertama, manajemen pendidikan Islam, konsep dan fungsi-fungsi manajemen di lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, pendekatan dan tantangan dalam manajemen pendidikan Islam. Yang ketiga, kepemimpinan pendidikan Islam. Yang keempat, pengawas atau supervisi dalam lembaga pendidikan Islam. Yang kelima, manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Yang keenam, manajemen pengelolaan pesantren. Yang ketujuh, manajemen kurikulum pada lembaga pendidikan Islam. Yang kedelapan, manajemen peserta didik di lembaga pendidikan Islam. Yang kesembilan, manajemen sumber daya manusia pada lembaga pendidikan Islam. Yang kesepuluh, manajemen sumber daya, biaya, sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan Islam. Yang kesebelas, manajemen hubungan madrasah atau pesantren dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ke-12, administrasi pendidikan Islam. Yang ke-13, sistem informasi dalam manajemen pendidikan. Yang ke-14, penerapan total quality management dalam lembaga pendidikan. Demikian deskripsi mata kuliah ini. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma khairan fi kulli amrin antaziru amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pertemuan perkuliahan mata kuliah manajemen pendidikan Islam. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan ketiga mata kuliah manajemen pendidikan Islam. Selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk pertemuan ketiga yaitu pendekatan dan tantangan dalam manajemen pendidikan Islam ya. Untuk pertemuan ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama untuk mengetahui pendekatan dalam manajemen pendidikan Islam. Kemudian yang kedua untuk mengetahui yang pertama untuk mengetahui pendekatan dalam manajemen pendidikan Islam. Kemudian yang kedua untuk mengetahui tantangan manajemen pendidikan Islam.
Sebelum kita lanjut, Ibu akan bertanya apakah ada yang masih ingat materi pertemuan kita sebelumnya? Silakan. Baik. Untuk pertemuan sebelumnya terkait konsep manajemen pendidikan Islam ya. Konsep manajemen pendidikan Islam, ada yang bisa menjelaskan apa itu konsep manajemen pendidikan Islam? Baik, silakan. Jadi secara umum konsep manajemen pendidikan Islam itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan aktivitas pendidikan berdasarkan nilai-nilai Islam. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa menambahkan terkait pertemuan sebelumnya? Ada yang bisa menambahkan? Silakan. Tentang konsep manajemen pendidikan Islam? Iya, silakan. Bisa disebutkan namanya? Ya, ini tujuan dari manajemen pendidikan ini sendiri itu untuk mewujudkan insan yang kamil atau manusia yang paripurna, kemudian meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Baik. Baik, terima kasih. Masih ada lagi yang ingin menambahkan pertemuan sebelumnya terkait konsep manajemen pendidikan Islam? Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, baik, silakan. Karakteristik manajemen pendidikan Islam yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kedua, memandang pendidikan sebagai ibadah dan amanah. Ketiga, mengutamakan akhlak, tanggung jawab dan keadilan. Yang keempat, mengintegrasikan aspek duniawi dan ukhrawi. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya anak-anakku mahasiswa sekalian masih mengingat pertemuan sebelumnya dan masih bisa menjelaskan. Ibu ucapkan terima kasih. Mungkin kita lanjut pada pertemuan kita hari ini, yaitu pendekatan dan tantangan dalam manajemen pendidikan Islam. Jadi pada hari ini, untuk materi hari ini, pendekatan dan tantangan dalam manajemen pendidikan Islam, kita lanjutkan diskusi seperti yang kemarin. Ibu mungkin bagikan materi untuk diskusi pada hari ini. Baik, kelompok 1 ya. Ibu pilih di sini kelompok 1 materinya. Ini materi kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya, bisa dipegang. Kemudian untuk kelompok 2. Ya. Ini kelompok 2. Baik. Jadi sebelum kita lanjutkan materi kita tentang pendekatan dan tantangan dalam manajemen pendidikan Islam, di sini yang ingin Ibu sampaikan adalah siapa yang mau tampil duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1 dulu ya. Oke, baik. Terima kasih. Berarti kita kelompok 1 dulu yang tampil untuk persentase diskusi kita pada hari ini terkait materi pendekatan dan tantangan dalam manajemen pendidikan Islam. Untuk kelompok 1 mungkin Ibu persilahkan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saja kami dari kelompok 1 akan membahaskan materi kami tentang pendekatan dalam manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian pendekatan dalam manajemen pendidikan Islam. Pendekatan dalam manajemen pendidikan Islam merupakan sudut pandang atau cara dalam memahami, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi aktivitas manajemen pendidikan Islam. Pendekatan ini mencerminkan filosofi, nilai, dan orientasi
terhadap proses manajerial yang berbasis pada ajaran Islam. Kemudian ada jenis-jenis pendekatan dalam manajemen pendidikan Islam. Ada pendekatan teologis normatif, yakni berbasis pada Al-Quran dan Hadis. Kemudian ada pendekatan filosofis, yakni menitik beratkan pada nilai-nilai dan tujuan dasar pendidikan Islam, seperti tauhid, akhlak, dan keadilan. Kemudian pendekatan sosiologis, mengkaji manajemen pendidikan berdasarkan kebutuhan dan dinamika setiap masyarakat. Kemudian pendekatan psikologis, memperhatikan aspek perkembangan peserta didik dan kebutuhan psikologis mereka, serta bagaimana manajemen meresponnya secara alami. Kemudian pendekatan yang terakhir yakni administratif profesional, pendekatan modern dalam tata kelola pendidikan berbasis efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi, tetapi tetap dalam bingkai nilai Islam. Kemudian akan belajar. Silakan. Dalam praktiknya, manajemen pendidikan Islam yang efektif memerlukan integrasi dari berbagai pendekatan tersebut. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan fokus yang berbeda, dan juga pengembangan yang tepat akan menghasilkan sistem manajemen yang komprehensif dan holistik. Di mana strategi integrasinya yaitu pertama, menggunakan pendekatan teologis, normatif sebagai landasan filosofi, menerapkan pendekatan filosofis dalam mengembangkan visi, kemudian mengintegrasikan pendekatan sosiologis untuk relevansi sosial. Mungkin itu saja yang bisa presentasikan dari materi kelompok kemudian ke moderasi. Baik, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kita sudah mendengarkan bersama tadi pemaparan dari kelompok 1 terkait pendekatan dalam manajemen pendidikan Islam. Di sini Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 2, siapa tahu ada yang menanggapi, mungkin ada yang menanggapi tentang pemaparan dari kelompok 1 tadi. Dipersilakan kelompok 2. Ibu berikan waktu ya. Ini Bu, apa boleh bertanya ke kelompok 1? Silakan. Namanya? Terima kasih atas kesempatan waktunya yang telah diberikan. Saya Nuris Koma yang bertanya kepada kelompok 1. Tentang halaman 2. Apa dampak positif jika lembaga pendidikan Islam berhasil mengintegrasikan seluruh pendekatan manajerial secara seimbang? Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada Misi Pengamat. Baik, silakan kelompok 2. Ada yang menanggapi, yang menjawab? Untuk kelompok 2, ya, silakan siapa yang akan memberikan jawaban? Baik, kan dari kelompok 2 ini, kelompok 1 ini menjawab dari kelompok 2 tadi. Tandanya tadi, apa dampak positif jika lembaga pendidikan Islam berhasil mengintegrasikan seluruh pendekatan manajerial secara seimbang? Lembaga akan menjadi kuat secara nilai atau teologis, filosofis, relevan secara sosial atau sosiologis, ramah bagi peserta didik atau psikologis, dan profesional secara operasional atau administratif. Hasilnya adalah sistem pendidikan Islam yang holistik, efektif, dan berdaya saing tinggi. Baik, itu saja jawaban dari saya. Gimana kelompok 2? Bisa?
Oke. Selanjutnya masih ada? Ya, baik silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Usman Hasanah. Berdasarkan pemaparan materi dari kelompok satu tadi, jadi pertanyaan saya adalah menurut kelompok satu, pendekatan mana yang paling penting diterapkan di era digital saat ini dalam manajemen pendidikan Islam, dan berikan alasan yang logis. Terima kasih. Baik, silakan. Baik, Kelompok satu. dari kelompok dua, saya menjawab mengulangi pertanyaan dari kelompok dua. Menurut Anda, pendekatan yang paling penting diterapkan di era digital saat ini dalam manajemen pendidikan Islam? Saya akan menjawabnya, pendekatan administratif profesional menjadi sangat penting di era digital karena memungkinkan lembaga untuk memanfaatkan teknologi dalam mengelola seperti sistem informasi akademik, evaluasi berbasis data, dan pelatihan digital. Namun, pendekatan ini harus tetap dikawal oleh nilai-nilai Islam agar tidak kehilangan ruh spiritualitas dalam pendidikan. Itulah tadi jawaban dari saya. Bagaimana saudara bertanya? Baik, saya rasa sudah cukup. Cukup? Sudah? Sudah bisa diterima jawabannya? Masih ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan? Ya, baik silakan. Jadi terima kasih. Kelompok satu didengarkan. Apa pertanyaannya? Perkenalkan, nama saya Nafi Amalia. Di sini saya akan bertanya pada halaman 1 pada materi kalian, mengapa pendekatan teologis normatif dianggap sebagai pendekatan paling fundamental dalam manajemen pendidikan Islam? Silakan. Kelompok satu ditanggapi. Karena pertanyaan yang kedua yaitu mengapa pendekatan biologis itu normatif dianggap sebagai pendekatan paling fundamental. Itu karena pendekatan ini menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai dasar pengambilan keputusan dalam setiap aktivitas manajerial. Kemudian aktivitas pendidikan dipandang sebagai ibadah dan amanah dari Allah dalam tujuan membentuk insan kamil. Ini memberikan arah spiritual dan nilai ketahuinya mendalam dalam pengelolaan pendidikan. Saja yang bisa kami sampaikan dan jawabannya. Saya rasa sudah cukup dengan jawabannya. Saya kembalikan ke jawabannya. Baik, untuk pemaparan dari kelompok satu tadi, alhamdulillah sudah mendapat tanggapan dari kelompok 2 dan selanjutnya kita akan mendengarkan mungkin pemaparan dari kelompok 2 ya. Jadi kelompok 1 diperhatikan ya, disimak apa yang di pemaparan dari kelompok 2. Setelah itu nanti ditanggapi. Ya, jadi disiapkan memang pertanyaannya. Ya. Jadi jangan fokus dulu kita. Yo. Silakan kelompok 2. Baik, terima kasih. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang berjudul tantangan dalam manajemen pendidikan Islam. Jadi, manajemen pendidikan Islam itu sendiri di era kontemporer saat ini menghadapi beragam tantangan yang semakin kompleks seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan Baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya tadi kita sudah dengarkan bahwa kelompok 2 sudah memaparkan materi diskusinya. Untuk kelompok 1 apa ada yang menanggapi? Silakan. Siapa dulu ini? Dinda. Ya, Dinda. Si Dinda dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Siapa yang menanggapi? menjawab itu. Baik, silakan. Langsung saja, tadi pertanyaan ini ya, jelaskan apa yang dimaksud dengan tantangan internal. Jadi bagaimana kelompok 1 bisa diterima itu jawabannya? Bisa? Ya. Selanjutnya masih ada lagi? Ya baik, silakan. Kelompok 2 siapa ya? Tentang
Jika Anda menjadi kepala sekolah di lembaga pendidikan Islam yang kekurangan tenaga pendidikan berkualitas, strategi apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin itu saja. Mungkin langsung saja. Ya baik, silakan kelompok 2. Untuk kelompok 1 berkait dengan kebijakan ketika kita menjadi kepala sekolah. Baik, sudah ditanggapi tadi. Terima kasih atas jawabannya. Selesai. Jadi bagaimana kelompok 1? Bisa diterima? Baik, masih ada? Sudah cukup? Ya baik, terima kasih. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi di sini untuk materi pendekatan dan tantangan dalam manajemen pendidikan Islam, tadi sudah sama-sama kelompok 1 sudah menyampaikan memaparkan materi makalahnya ya. Makalahnya terkait dengan pendekatan dalam manajemen pendidikan Islam. Kemudian kelompok 2 tantangan dalam manajemen pendidikan Islam. Jadi dari kedua kelompok tadi, saya kira kita siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari yang sudah didiskusikan tadi? Kelompok 1 dulu barangkali. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Atau kelompok 2 yang duluan? Bisa? Ya, kelompok 2. Kesimpulan dari apa yang sudah dipaparkan tadi, kemudian sudah ada sesi tanya jawab tadi antara kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi di sini ada kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan tadi terkait tantangan dan pendekatan ya. Terkait tantangan dan pendekatan. Jadi kelompok 2 duluan yang memberikan kesimpulan. Iya, kesimpulan untuk tantangan ya. Kelompok 2. Baik, silakan kelompok 2. Bagaimana kesimpulan tentang tantangan yang sudah didiskusikan tadi? Silakan. Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Kesimpulan dari materi kami tentang tantangan manajemen pendidikan Islam ini yakni terkait tadi ada tantangan internal dalam manajemen pendidikan Islam itu merupakan bagian dari dinamika organisasi yang memerlukan respons strategis, cerdas dan berkelanjutan. Upaya untuk mengatasi tantangan ini tidak hanya membutuhkan kebijakan yang baik, tetapi juga komitmen yang kolektif, inovasi berkelanjutan dan kesadaran bahwa pendidikan Islam adalah pilar utama dalam membentuk peradaban yang bermartabat dan berkemajuan. Mungkin itu saja itu dari saya Kesimpulan dari kelompok 2 ya. Baik, kita sudah mendengarkan tadi kesimpulan dari materi diskusi dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok 1, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang dipaparkan tadi terkait pendekatan ya, kelompok 1. Iya. Silakan. Yaitu dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan ini, manajemen pendidikan Islam dapat mencapai tujuan yang lebih optimal dalam membentuk relasi muslim yang berkualitas, serta kemudian mampu berkontribusi positif bagi kemajuan umat dan bangsa. Itu saja. Ada yang mau teman yang lain mungkin mau menambahkan terkait kesimpulan tadi? Cukup? Itu saja. Ya, kelompok 2 juga ya. Jadi dari materi yang sudah disampaikan tadi terkait pendekatan dan tantangan dalam manajemen pendidikan Islam ya. Jadi di sini sedikit mungkin Ibu jelaskan terkait tentang pendekatannya. Jadi pendekatan di sini adalah cara pandang dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi manajemen pendidikan Islam. Jadi saya kira bisa kita sama-sama pahami. Kemudian terkait pendekatan dalam konteks Islam berbasis nilai Al-Quran dan hadis juga ada. Kemudian tujuannya adalah mewujudkan manajemen yang holistik dan bernilai ibadah. Ya. Selanjutnya
kita akan lanjut dengan mungkin Ibu jelaskan sedikit tentang fungsi daripada pendekatan itu sendiri. Jadi fungsi daripada pendekatan di sini adalah sebagai kerangka kerja manajerial, ya, sebagai kerangka kerja manajerial, kemudian memandu strategi dan kebijakan lembaga, ya. Jadi tadi sudah dipaparkan, kemudian sudah ada diskusi antara kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi Ibu lanjutkan memandu strategi dan kebijakan lembaga ya tadi. Setelah itu menjamin nilai-nilai Islam terintegrasi dalam pengelolaan. Jadi menjamin nilai-nilai Islam yang terintegrasi dalam pengelolaan. Jadi di dalam pengelolaan fungsi pendekatan dalam manajemen pendidikan Islam itu sendiri tidak terlepas dari nilai-nilai Islam yang ada, ya. Jadi tidak terlepas dari nilai-nilai Islam yang ada. Kemudian selanjutnya pendekatan masih kita bahas, kita masih membahas lagi ya. Ibu masih menambahkan lagi sedikit terkait apa yang sudah didiskusikan tadi terkait pendekatan teologis normatif. Jadi pendekatan teologis normatif di sini itu berdasar pada Al-Quran dan hadis juga, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi. Kemudian aktivitas dalam pendekatan teologis dan normatif, yaitu di situ ada ibadah dan amanah, ya, ada ibadah dan amanah. Mungkin saya berdiri di sini barangkali, ibadah dan amanah. Kemudian ada fokus. Apa itu fokus? Fokus dalam pendekatan di sini adalah pembentukan insan kamil, ya, pembentukan insan kamil. Kemudian ada juga prinsip. Jadi prinsip di sini kita melihat prinsip ini dari nilai syariah dan ketauhidan, ya. Kemudian ada implementasi. Apa yang ada dalam implementasi di sini? Implementasi di sini adalah visi misi Islami, kemudian kurikulum religius dan evaluasi moral. Jadi implementasi di sini perlu mungkin diulangi kembali. Visi misi Islami, kurikulum religius, evaluasi moral. Jadi di sini kita masih dalam dalam pembahasan pendekatan ya, dalam pembahasan pendekatan. Selanjutnya Ibu lanjutkan lagi terkait pendekatan. Ada pendekatan filosofis. Jadi pendekatan filosofis di sini menitik beratkan pada tauhid, akhlak, keadilan. Kemudian ada visi. Visi di sini holistik dan humanis. Jadi mungkin itu saja barangkali Ibu jelaskan terkait pendekatan. Selanjutnya, sebelum Ibu akhiri pertemuan kita untuk mata kuliah manajemen pendidikan Islam, materi pendekatan dan tantangan dalam manajemen pendidikan Islam di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup untuk pertemuan kita kali ini, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Kemudian sebelum kita akhiri pertemuan kita, mungkin kita berdoa dulu. Kita berdoa agar kita bersama-sama tiba di tempat tujuan dengan selamat. Siapa yang bisa pimpin doa? Istiqomah bisa? Bisa? Oke. Kita mungkin berdoa dulu sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih untuk materi perkuliahan manajemen pendidikan Islam, pendekatan dan tantangan dalam manajemen pendidikan Islam. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih nak. Ya.